setelah dinobatkan menjadi hat trick, perlahan kegembiraan, kebahagiaan itu akan turun set dengan sendirinya. Sudah pasti itu. Pasti akan berakhir dan akhirnya biasa saja kepada yang normal lagi. Apa yang di dalam diri kita yang membuat itu menjadi normal dan seimbang lagi ya? Energi kebahagiaan itu yang tadi terakhir di part 1 kita bahas ya, kita omongin. Artinya energi itu kan dalam diri kita kan ya kan. Bisakah kita bentuk energi itu menjadi sebuah awal mula kebahagiaan ataupun yang memang kita impikan? Artinya kita bisa ciptakan kan? Bisa dan sangat bisa. Caranya? Kalau kita mau, jadi gini, ada kalimat yang bagus tapi itu masih koma ya. Kalimat bagus tuh gini, orang itu bisa bahagia apabila dia bisa bersabar dan bisa bersyukur. Sabar dan syukur. Karena itu isi dari iman. Iman itu isinya sabar dan syukur. Kalau dia beriman, artinya dia bersabar dan bersyukur, maka dia akan bahagia. Tapi itu masih koma kalau menurut saya. Ya, dari sudut pandang saya itu masih koma. Yang lebih penting dari itu adalah menerima realitas yang menimpa dirinya. Nah, iya, kadang-kadang begini. Ketika kita euforia atas kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini, kadang-kadang realita hidupnya adalah besok harus kerja lagi, besok harus nggak punya uang lagi, besok harus ngadepin lagi si A si B yang saya nggak sukai, besok harus ya bla 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 segala macem lah. Itu yang menjadi, apakah itu yang akan menjadi penyeimbang tadi yang kata Kang Agun bahwa dia akan balance lagi nih setelah euforia kebahagiaan kita akan balik lagi ke normal lagi, bahwa ini akan kita menemukan lagi dukanya akan muncul lagi, bahkan sukanya bisa muncul lagi. Apakah memang realita hidup itu akan menjadi faktor penentu untuk juga keseimbangan itu muncul? Iya, betul. Jadi kalau kita terbiasa menerima kenyataan itu beragam ya, manis, pahit, asam, asin gitu, macam-macam. Kalau kita bisa menerima itu, maka itu adalah modal dasar agar kita bisa merawat kebahagiaan itu. Karena hanya itu modal yang paling penting dan paling esensial. Apapun yang menimpa kita, realitas apapun yang kita hadapi, ya kita terima aja dengan lapang dada. Mengapa harus diterima dengan lapang dada? Kan pertanyaannya begitu. Karena setiap realitas yang mampir kepada kita, yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, itu sesungguhnya bukan keinginan kita. Mana ada keinginan kita? Nggak ada sebetulnya. Lah, ketika memang Persib juara kan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Kalau Persib juara tuh begini, bagi orang yang percaya kepada proses, itu bukan keinginan, itu mah hasil dari sebuah proses panjang, gitu loh. Ya kan pengen. Ya kalau pengen tapi prosesnya tidak dilalui dengan baik, tidak akan tercapai. Nah, ini dia tercapai karena prosesnya dilalui dengan baik gitu. Yang melalui prosesnya itu orang lain di luar kita kan. Iya. Kalau saya menangkapnya adalah kata Kang Agun bahwa itu ada proses di dalam, ada proses untuk mencapai kebahagiaan itu. Iya. Kalau konteksnya pada diri kita, iya. Tapi Kang, ada yang di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kemudian menjadi kebahagiaan kita tersendiri. Contoh, bukan hanya ke Persib ya, ke anak atau ke orang tua. Ternyata sesuai ekspektasi kita. Sedangkan kita tidak mengikuti prosesnya. Tapi euforia kebahagiaan itu juga muncul di diri kita. Kebahagiaan itu memang bersifat menular. Bahkan ada begini. Jangankan kebahagiaan ya. Ngantuk dan meludah itu menular. Nguap juga ya. Nguap juga itu menular. Apalagi kebahagiaan. Kalau kesedihan? Kesedihan sama juga karena dia bersifat rasa ya. Bisa juga gitu. Kalau yang ini kalau semuanya satu kelompok itu euforia tapi kemudian dia nggak ngerasa bahagia, apa ya salah ya? Iya enggak, mungkin dia orang introvert atau orang yang karena ada yang begitu Kang. Pasti kan di episode sebelumnya saya pernah cerita tentang kekecualian ya. Iya. Jadi mungkin aja
Tidak mungkin 100%, 0, Termasuk sekian. yang sedih juga kalau di dalam satu bioskop nangis semua ternyata Hah? dia enggak. Heeh. Ada juga kan yang begitu. Ada. Kalau yang sedih mungkin nggak paham tentang proses pembuatan film. Kalau yang tidak sedih, walaupun nonton filmnya film sedih, dia paham gitu bahwa ini ada drama, bahwa ini kalau ada skenario gitu ya. Nih saya bocorin, Kang Agun itu adalah salah satu yang ini netizen nih seru, memang cara berpikirnya memang unik Kang Agun tuh. Jadi ketika memang nonton bioskop, dia akan menjelaskan bahwa ini tuh direkam, bahwa ini tuh ada kamera, nggak usah sedih, nggak usah bahagia katanya begitu. Iya, iya emang kenyataannya begitu. Dirasionalisasikan sama dia, padahal memang kebanyakan orang memang mengekspresikan apa ya, mengapresiasikan ya filmnya memang menghayati begitu ya. Cuma Ya kan di bawah sadar mereka nonton itu, bukan dalam Coba. keadaan sadar Kalau kan. Kang Wagun memang dirasionalisasikan semuanya menjadi rasional, ya jangan sedih karena dibuat, jangan bahagia juga karena dibuat. Iya. Ya, orang kalau apa kan ada pikiran yang sadar, ada yang sebetulnya orang itu juga tahu kan. Hah? Tahu. Iya, tapi tidak diberdayakan aja gitu. Ya enggak, dia cuma ingin meresapi kan. Nah, iya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau dengan nonton film sedih dia ikut sedih dan kemudian jadi bahagia, ya nggak apa-apa lah. Oke, nah konteksnya pada kebahagiaan yang menular lah ya. Baik itu memang kita melihat orang tua, anak, saudara, kakak, adik, mereka bahagia, kita ikut bahagia. Atau kemudian sebelahnya bahagia, ketika Persib juara ikut bahagia semua, apalagi Bobotoh semua ikut euforia. Tapi tadi ada ekses yang negatif yang muncul, yang kemudian itu juga menular, Kang. Iya, itu juga menular. Itulah akibatnya ketika rasionalitas tidak digunakan. Itu kan tidak digunakan rasionalitas. Dia lupa aja, dia meluapkan emosinya aja. Kan bahagia itu ada di wilayah Tapi emosi. memang tidak semua. Ketika katakanlah begini, ketika 100 orang itu bahagia melakukan mengekspresikan kebahagiaan dengan teriak, dengan jingkrak-jingkrak, apapun itu, ada tiga orang yang memang, ada satu orang atau dua orang yang mengekspresikan dengan negatif. Ternyata satu orang ke bawah, tapi tujuhnya juga enggak gitu. Nggak mungkin. Kalau di dalam atas dasar apa? Di dunia masa, di ilmu jiwa masa, satu orang melakukan quote and quote pelanggaran, itu akan ikut yang lainnya. Iya, tapi eksesnya ketika semuanya vandalisme kan, nggak semua vandalisme kan? Iya, tidak semua vandalisme. Orang paling tidak melihat, dia jadi penyaksi kan? Betul. Harusnya kan melarang itu kan? Maksud saya apa yang membuat orang itu juga tidak mau melakukan? Ya, berarti dia menggunakan rasionalitasnya secara maksimal. Bahwa itu tidak baik. Enggak, itu tidak baik. Kebahagiaan itu hanya cukup segitu. Iya, dia hanya, jadi ada orang yang berpikir dulu baru bertindak, ada orang yang bertindak dulu, mungkin setelah melakukan vandalisme dia, oh iya ya, ngapain saya melakukan hal itu, atau minta maaf. ujung-ujungnya minta maaf kan. Ya karena dia bertindak dulu baru berpikir gitu. Ini yang ilmu nih, bahwa segala sesuatu harus berpikir dulu baru bertindak. Kebanyakan orang bertindak dulu baru berpikir. Karena apa? Ya karena rasionalitasnya tidak digunakan. Dia terbawa emosi. Nah, itu kan jadi orang bahagia kemudian ada ekses melakukan vandalisme, itu kan karena emosi, bukan karena rasio. Ya kan? Itu yang paling bahaya ya. Itu bahaya itu. Termasuk pada hal-hal yang sifatnya ketika kesedihan mendalam, melakukan hal-hal yang lebih negatif lagi. Oh iya. Itu ekses. Itu ekses gitu. Jadi bukan hanya kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan, duka, derita juga kalau tidak dirasionalisasi begitu akibatnya. Jadi lebih parah ya. Lebih parah. Jadi emosi itu baik suka maupun duka, jika tidak dikendalikan oleh rasio, dia akan cenderung dikuasai oleh emosi. Dan emosi itu akan menggiring orang untuk melakukan hal yang lebih buruk. Orang sakit hati, terus tidak dirasionalisasi, akhirnya menggunakan emosi, ya terus eksesnya makin buruk. Menyendiri, diam, tidak mau bergaul, terus aja gitu makin buruk. Makanya pentingnya, saya bukan penganut rasionalisme ya, tapi bagi saya penting menggunakan rasio karena itu diberikan oleh Tuhan untuk diberdayakan. Oke, ini penting ya. Netizen bagaimana semua yang kata Kang Wagun tuh bagaimana dirasionalisasikan terus kemudian supaya tidak ada ekses sebetulnya. Tidak ada ekses ya.
Tapi ekspresi kebahagiaan, kesedihannya mah normal-normal aja. Normal-normal saja. Dengan Eksesnya yang nggak dengan boleh itu. berbagai ekspresi ya. Oh iya, boleh. Ketika memang sedih, ada yang nangis, ada yang enggak. Oh iya. Ada yang murung, ada yang diem aja, Oh kan itu iya. ekspresi ya. Itu sah-sah Ekspresi aja. iya kan, ekspresi grafis misalkan. Dia apa bahagia melakukan ekspresinya secara grafis, nulis kan ya. Persib aing anu aing macam-macam itu kan. Itu Iya. grafis tuh, nulis. Nulisnya nggak apa-apa, tapi ketika nulis di sembarang tempat itu sudah ekses. Baik, kita sampai situ. Kita akan lanjutkan bagaimana sebetulnya kebahagiaan atau kesedihan ini atau apapun itu euforia yang eksesnya itu akan baik. Nah, gimana caranya kita akan bahas di part 3. Tunggu.